Shalom jemaat yang terkasih, bertemu lagi dengan saya di dalam perenungan hidup di dalam iman. Hari ini kita akan merenungkan satu hal, yaitu menderita karena menang. Banyak orang yang berpikir dan berargumen bahwa penderitaan adalah satu tanda bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak berkuasa, ataupun Tuhan itu gagal mengasihi. Namun, kalau kita membaca dan meneliti di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang dekat dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang mengagetkan bagi Allah yang hidup. Sebaliknya, kalau boleh saya katakan, Allah yang hidup itu mengendorse penderitaan sebagai satu jalan yang menguduskan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dicatat, "Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar." Bagi orang percaya, penderitaan adalah sesuatu jalan yang boleh membawa kita kepada pengudusan, membawa kita untuk semakin lagi dikuduskan di dalam motivasi hati, di dalam iman, dan di dalam keteguhan dan ketekunan. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan sebagai orang-orang percaya. Karena di dalam jalan mengenal Tuhan, ada banyak sisi di mana kita perlu untuk mengalami penderitaan. Namun kita bukan menderita untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, keselamatan itu sudah diberikan, kemenangan itu sudah dikerjakan, dan kita boleh menderita di dalam kemenangan itu. Kita menderita bukan karena kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, melainkan kita menderita karena ada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah terlebih dahulu menderita bagi setiap kita, agar kita boleh mendapatkan kemenangan itu, keselamatan di dalam Dia. Di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh." Kita perlu untuk memikirkan dan menggumulkan sungguh-sungguh apa itu penderitaan, bagaimana kita boleh menjalani penderitaan di dalam jalannya Tuhan, dan bagaimana penderitaan itu juga boleh membawa kita dekat kepada Allah, tertuju terus kepada Allah. Kita tidak perlu untuk memikirkan hal-hal yang nyaman yang membuat kita jauh dari penderitaan. Sebaliknya, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian." Artinya bahwa setiap orang Kristen harus siap sedia menghadapi penderitaan-penderitaan yang bisa saja muncul. Karena melalui penderitaan itu, iman kita dinyatakan. Kembali di pasal yang ketiga ayat 15, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang memberikan pertanggungjawaban bagi kamu tentang pengharapan yang ada padamu." Karena itu, dengan kita siap menghadapi penderitaan, dengan kita punya pola pikir yang siap untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada, kita boleh menyatakan iman kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sekalipun kita menderita, tapi kita menderita karena kita sudah menang di dalam Kristus. Kiranya setiap kita boleh bertekun dan menghadapi segala pergumulan, permasalahan, bahkan penderitaan-penderitaan dengan tetap bersandar kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.